orang yang sakit, ini termasuk yang disunnahkan dalam Islam. Terus kemudian wattiba'ul janaizi, dan mengikuti jenazah. Wa ijabatu da'wati, dan memenuhi undangannya. Tadi kalau di fikih memenuhi undangan itu hukumnya sunnah, kecuali walimatul urus ada qaul yang mengatakan wajib kecuali ada uzur. Nah, kalau kita diundang untuk walimatul urus pernikahan, itu ada yang mengatakan wajib hukumnya, walaupun pendapat yang lain mengatakan sunnah. Wa tashmitul atisi, dan mendoakan orang yang bersin kalau dia berdoa kepada Allah, memuji Allah. Alhamdulillah ya. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dan diceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala, beliau berkata, qala telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah azza wa jalla, sungguhnya Allah azza wa jalla yaqulu, beliau bersabda, beliau berfirman, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, ya ibna Adam, wahai anak Adam, maritu, aku sakit, falam ta'udni, kenapa engkau tidak menjengukku? Kalau Allah sakit, apakah Allah sakit beneran? Bukan. Ini maknanya bukan berarti Allah sakit. Lihat berikutnya itu. Qala, apa kata anak Adam? Ya Rabbi, wahai Rabbku, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin, bagaimana aku bisa menjengukmu sementara kau adalah Tuhan seluruh sekalian alam? Qala, Allah berfirman, ama alimta anna abdi fulanan maridha falam ta'udhu, ama alimta annaka law uttahu lawajadtani indahu. Kata Allah dalam ayat ini, ketahuilah hai anak Adam, apabila tidakkah engkau mengetahui bahwa sungguhnya hambaku si fulan sakit, maka engkau tidak menjenguknya, padahal ketahuilah apabila engkau menjenguknya, niscaya engkau akan mendapatiku di sisinya. Maksudnya menjenguk Allah. Maksudnya kalau istilah Allah sakit bukan berarti Allah sakit, bukan. Maksudnya kalau kamu menjenguk hambaku yang sakit itu sama dengan kamu mendapatiku di sisi orang itu. Maksudnya apa yang kira-kira ini? Di antara bentuk kebaikan yang membuat kita bisa dekat dengan Allah adalah ketika kita mau menjenguk saudara kita yang sakit. Tapi ingat, tetap menggunakan kaidah bertamu. WA dulu sama keluarganya, bisa dijenguk apa tidak, kapan bisa dijenguknya. Nah, itu tanya dulu, karena kadang kalau kita tidak tanya dulu takutnya termasuk yang tidak boleh dijenguk tadi. Atau takutnya lagi ingin bed rest, istirahat penuh misalnya, dan tidak mau diganggu misalnya. Makanya harus WA dulu, tetap adabnya bertamu dipakai. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, istat'amtuka fala tut'imni, aku minta makan kepadamu, kenapa engkau tidak memberi makan kepadaku? Ini istilah, jangan diartikan apa adanya bahwa Allah minta makan sama kita. Bukan. Lihat penjelasan Allah berikutnya. Ini Allah langsung yang menjelaskan dalam hadis qudsi ini. Hadisnya Sahih Muslim yang saya tahu. Di sini hadisnya saya Bukhari di sini yang saya Muslim betul. Hadisnya Sahih Muslim yang betul. Ternyata apa maksudnya ini? Ya, maksudnya kata Allah dalam hadis ini, ya Rabb, qala, berkata siapa anak Adam, ya Rabbi, wahai Rabbku, wa kaifa ut'imuka wa anta rabbul alamin, bagaimana aku memberi makan kepadamu sementara engkau adalah Tuhan seluruh sekalian alam? Qala, Allah menjawab, ama alimta, ketahuilah, tidakkah engkau mengetahui annahu istat'amaka abdi, bahwa sesungguhnya ada hambaku yang minta makan kepadamu, fulanun, yaitu si fulan, falam tut'imhu, kenapa engkau tidak memberinya makan? Ama alimta, tidak tahukah engkau annaka, sungguhnya engkau law at'amtahu, kalau engkau beri makan dia, lawajatani dzalika indi, saya engkau akan mendapati semua itu di sisiku. Artinya ketika kita ngasih makan orang lain, itu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, istasqaituka falam taskini,
Aku minta minum kepadamu, kenapa engkau tidak memberi aku minum? Qala, berkata siapa anak Adam, ya Rabbi wahai Rabbku, kaifa asqika wa anta rabbul alamin? Bagaimana aku memberikan minum kepadamu sementara engkau adalah Tuhan seluruh sekalian alam? Qala, Allah bersabda, Allah berfirman, istasqaka abdi, hambaku meminta minum kepadamu fulan, ya si fulan tadi. Falam tasqihi, kenapakah engkau tidak memberi minum kepadanya? Ama ketahuilah, innaka sungguhnya engkau la saqaitahu, andaikan kau beri minum dia, wajadta dzalika indi, kau akan mendapati semua itu di sisiku. Rawahu Muslim. Jadi istilah Allah sakit bukan berarti Allah sakit. Itu istilah yang Allah pakai untuk kita peduli pada hambanya yang sakit dengan menjenguknya, karena semua itu akan kita dapati nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan tadi dikatakan di sisinya itu ada aku, maksudnya kita menghadap kepada Allah dengan menjenguk orang yang sakit itu pertanda bahwa nilainya sangat besar di sisi Allah pahalanya. Kedekatan dengan Allah juga luar biasa. Makanya termasuk yang mustajabah itu ya di tempat orang sakit itu juga mustajabah. Bahkan kalau bisa yang berdoa yang sakit sebenarnya. Dalam kitab Tambiul Ghafilin kalau ada orang sakit, yang berdoa itu yang sakit sebenarnya. Yang sembuh ini mengaminkan. Yang berdoa justru yang sakit. Tapi karena tidak semua orang sakit bisa berdoa, ya didoakan oleh yang masih sehat. Nah, terus kemudian istilah Allah haus, ternyata maknanya bukan berarti Allah haus, bukan. Tapi itu istilah kalau kita ngasih minum orang lain, itu akan didapati di sisi Allah nilainya sangat besar. Dan yang lain-lain sebagainya tadi itulah. Nah, jadi itulah kenapa ada banyak istilah yang Allah pakai untuk dirinya yang nggak bisa diterjemahkan apa adanya. Istilah mereka melupakan Allah dan Allah melupakan mereka itu jangan diterjemahkan bahwa Allah itu lupa, tidak. Ya, maksudnya Allah tidak peduli gitu maksudnya. Karena Allah nggak mungkin lupa. Karena Allah itu la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Makanya istilah-istilah yang Allah gunakan untuk dirinya harus dimaknai sesuai dengan kemuliaannya yang maha. Jangan diterjemahkan dengan makna sebagaimana teksnya. Dan ini Allah langsung yang ngajari. Dalam hadits qudsi, hadisnya riwayat Muslim, bahwa ada banyak hal yang dikaitkan dengan Allah tidak bisa dimaknai secara tekstual. Itu. Jadi maknanya harus disesuaikan dengan maha mulianya, sesuai dengan kemuliaan Allah yang maha. Itu seperti itu. Wa an Abi Musa al-Asy'ari, dan ceritakan dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, udul maridha wa at'imul ja'i'a wa fukkul 'aniyah. Kalian tengoklah orang-orang yang sakit, berilah makan orang yang lapar, wa fukkul 'aniyah, dan lepaskanlah, tolonglah orang-orang yang menderita. Rawahu Al-Bukhari, hadis Imam Al-Bukhari. Intinya apa sih sebenarnya semuanya ini? Intinya satu, kita harus memperbaiki hubungan dengan Allah dan juga dengan sesama sekaligus, tidak boleh dipisah, itu aja intinya. Dan yang kedua, kita tidak boleh cuek terhadap orang lain, itu nggak boleh cuek. Kalau nggak bisa jenguk paling nggak doa lah. Kalau nggak bisa nolong secara langsung paling nggak doa lah. Paling nggak itu doa. Tanda kalau kita peduli gitu maksudnya. Jadi nggak boleh nggak peduli. Karena ada ancaman juga dalam satu riwayat, siapa yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin itu tidak termasuk golonganku. Man lam yahtam bi amril mu'minin falaisa minni atau falaisa minna itu. Siapa yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin maka tidak termasuk dalam golonganku. Dan dalam Islam kalau ada orang tidur dalam keadaan kenyang, sementara dia tahu tetangganya tidur dalam keadaan lapar, itu disumpahi enggak beriman. Tidak beriman seseorang yang tidur dalam keadaan kenyang, sementara dia tahu tetangganya tidur dalam keadaan lapar. Allahu Akbar. Dan semua ini tentu semampu kita ya. Saya ulang, semua ini tentu semampu kita.
Ya bukan berarti terus besok kita ke rumah sakit, dari orang sakit kita jenguk, enggak harus begitu. Tapi dulu ada ulama yang begitu. Yang saya tahu Al-Imam Ahmad Ibn Taimiyah rahimahullah. Beliau itu setiap hari Jumat itu mesti ke rumah sakit itu. Jenguk orang sakit, dijenguk satu persatu, didoakan. Terus dikasih uang belanja untuk keluarganya itu. Dijenguk, terus didoakan, dikasih uang belanja untuk keluarganya. Itu dulu yang sering ngerjakan begitu namanya Al-Imam Ahmad Ibn Taimiyah di antaranya. Dan ulama-ulama yang lain juga ada yang seperti itu tentunya. Wallahu a'lam bishawab. Pun. Wa an Thauban, dan kita dari Thauban radhiyallahu an. Ani Nabi, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, innal muslima, sungguhnya seorang muslim idza ada akhahu, apabila dia menjenguk saudaranya al muslimah yang beragama Islam, lam yazal fi khurfatil jannah, dia akan selalu di dalam khurfah, kebun berada di kebun surga, hatta yarja, hingga dia pulang. Kila, dikatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma khurfatul jannah, apa yang maksud dengan khurfatul jannah? Qala, Nabi menjawab, janaha, ini maksud adalah kebun yang sedang berbuah di surga. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Kalau istilah ada taman surga, kebun surga, di surga itu apa ciri khas diantaranya? Di samping keindahan, yaitu terkabulnya doa. Berarti termasuk tempat yang mustajabah adalah tempat di mana kita menjenguk orang sakit. Termasuk tempat yang mustajabah adalah tempat di mana kita menjenguk orang sakit. Nanti kan takziah, orang meninggal, orang sakit termasuk berarti. Kalau kita merujuk pada hadis ini, raudhah antara mimbar Nabi dan rumah beliau itu kan Nabi bilang ini raudhah min riyadil jannah. Itu dipahami oleh para ulama, taman surga maksudnya surga itu kan kalau kita berdoa langsung kabulkan. Maka doa di situ adalah tempat yang mustajabah. Itu begitu. Ini kita ngaji ini termasuk taman surga bukan? Taman surga. Berarti pas kita ngaji ini lagi ngaji ini. Ini saat yang mustajabah, tempat dan saat yang mustajabah. Maka sambil ngaji sambil batin yang bagus-bagus lah. Semoga Allah mudahkan urusan kita semua. Amin Allahumma amin. Semoga Allah berkahi urusan kita semua. Amin Allahumma amin. Semuanya semoga segenap harapan baik kita segera Allah ijabah dengan mudah, dengan mulia, dengan bahagia, dengan tanpa susah payah. Amin Allahumma amin. Insyaallah mudah-mudahan ya. Itu seperti itu. Dan saya punya banyak testimoni dari jamaah sambil ngaji batin dengan izin Allah ya jadi kenyataan. Terutama yang sering itu kalau pas ngaji di masjid hujan. Nah, itu sering mustajabah banget itu. Pas ngaji di masjid hujan, itu doa mustajabah insyaallah. Sambil ngaji sambil doanya dalam hati aja, batin. Karena yang pokok bagi kita mendengarkan kajiannya, tapi batin boleh sambil melayangkan atau melangitkan harapan-harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian wa an Ali, dan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, ma min muslimin, tidak seorang muslim pun ya'udu, yang menjenguk muslim yang lain, ghudwatan, pada waktu pagi, illa, kecuali shalla, bersolawat alaihi atasnya, siapa, sab'una alfa malakin, 70.000 malaikat mendoakan dia dengan solawat. Solawat itu rahmat, ta'zim, maghfirah, didoakan oleh malaikat mendapatkan rahmat, ampunan dan kemuliaan. Yaqulu hatta yumsiya, hingga sore, didoakan terus. Wa in adahu asyiyatan, dan apabila dia menjenguk di waktu sore, dan apabila dia menjenguk di waktu sore, illa shalla alaihi sab'una, tidaklah dia menjenguk di waktu sore kecuali akan didoakan atasnya oleh sab'una alfa malakin, 70.000 malaikat, hatta yusbih, sampai subuh, hingga subuh. Wa kana lahu kharifun fil jannah, dan adalah baginya kebun di surga, atau disiapkan untuknya kebun di surga. Hadisnya riwayat At-Tirmidzi, ia berkata ini hadisnya hasan. Nah, jadi orang yang menjenguk orang yang sakit
12 jam berarti ya, didoakan oleh malaikat 12 jam. Pagi sampai sore, kalau sore sampai pagi. Kalau siang berarti ya sampai tengah malam. 12 jam. Didoakan malaikat dengan doa apa? Sholawat. Doanya doa sholawat. Sholawat itu apa? Rahmat, ta'zim, maghfirah. Rahmat didoakan dengan kasih sayang. Didoakan dirahmati oleh Allah. Ta'zim didoakan dimuliakan oleh Allah. Dan didoakan ampunan oleh para malaikat. Rahmat, ta'zim dan maghfirah. Wa an Anasin, dan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, karena ada siapa gulamun Yahudiun, seorang anak muda yang beragama Yahudi, yakhdumu, yang menjadi pembantu an-nabiyya, nabi kita, yang selalu membantu an-nabiyya, nabi kita Muhammad SAW. Ini pembantunya Nabi. Famaridho, dia sakit. Maka dia sakit, fa'atahu, maka datang kepadanya siapa an-nabiyyu, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya'udu, menjenguk dia. Menjenguk orang sakit dari seorang Islam, termasuk orang kafir boleh dijenguk. Faqa'ada inda rasi, maka Nabi pun duduk di sisi kepalanya anak muda tadi itu. Faqala lahu, maka bersabda Nabi kepada anak muda itu, aslim, masuk Islam ya. Fanadhara ila abi, maka anak muda itu melihat ke arah bapaknya, wa wa indahu, dan bapaknya itu ada di sampingnya. Faqala lahu, maka berkatalah bapaknya kepada anak muda tadi, ati', nurut cung. Ati Abul Qasim, nurut cung sama Abul Qasim, itu Nabi Muhammad SAW. Fa aslama, maka anak muda itu pun masuk Islam. Fa kharaja Nabi, maka keluarlah siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa wa yaqulu, dan beliau bersabda, alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari api neraka. Nabi pernah punya pembantu seorang Yahudi. Oh, berarti dalam muamalah boleh orang dari Islam, boleh, tidak apa-apa. Termasuk menjenguk orang yang sakit dari kalangan agama sebelah, itu tidak ada masalah. Dan Nabi mencontohkan begitu. Bahkan wanita yang selalu meludahi Nabi itu ketika sakitnya menjenguk pertama kali adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tetap ya, menjenguk orang yang sakit itu harus diperhatikan kondisi orang yang sakit itu, dan tetap menggunakan adab-adab bertamu. Tidak boleh sembarangan datang begitu saja, takutnya malah mengganggu atau bahkan beberapa malu kalau dijenguk, itu seperti itu. Makanya daripada maka harus tetap menggunakan adab. Biasanya sih WA keluarganya, apakah bisa dijenguk Bapak, jam berapa bisa dijenguknya misalnya gitu. Dan ya intinya, dan di tempat itu ada mustajabah doa dalam hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Katanya dibatasi sampai 8:30 kata apa? Ada bola katanya. Monggo silakan kalau ada. Oke, monggo. Untuk perempuan yang menangkap seks itu maksud sarangan atau dibolehkan? Baik. Dalam kitab ini di Riyadhus Shalihin ini ada larangan. Ada larangan bagi wanita untuk mengantar jenazah. Tapi larangannya makruh, bukan haram. Larangannya makruh atau haram. Alasan hukumnya, ini alasan hukumnya adalah takut terjadi fitnah. Karena perempuan itu kadang tiba-tiba bisa histeris, takutnya pingsan. Ya kalau ada mahram laki-laki yang mau mengangkat dia, kalau nggak ada siapa yang ngangkat? Laki-laki lain kan? Nah, takut terjadi hal-hal seperti itu. Kadang perempuan itu bisa mendadak histeris. Dulu ketika Ustadz Jafri Al-Bukhari meninggal dunia, kan istrinya ikut di pemakaman itu. Yang saya tonton di TV saat itu, istrinya pingsan itu, dan diangkat oleh beberapa kaum lelaki. Kalau mahramnya sih nggak apa-apa, kalau bukan bagaimana? Itu yang tidak dikehendaki oleh syariat. Maka syariat mencegah kemungkinan yang tidak diinginkan. Sehingga untuk wanita makruh, bukan haram, makruh. Kalau mau mengikuti tidak apa-apa, tapi harus diantisipasi supaya kalau dia pingsan ada perempuan yang mengangkatnya atau laki-laki mahram yang mengangkatnya. Kalau tidak ada itu, sepatutnya tidak dilakukan. Terus caranya bagaimana? Bisa ngikut mengantar jenazah, tapi tidak usah ikut di proses pemakaman, di luar kubur dulu.
Begitu selesai pemakaman baru masuk. Ketika orang udah pada pergi baru dia masuk, tidak apa-apa. Ya, jadi itu insyaallah lebih aman yang begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih? Monggo yang lain silakan kalau ada. Nggih, monggo Pak Parti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebanyakan kita menuruti yaitu tali-talinya itu dibuka semua. Kemudian juga mukanya itu dikasih menghadap ke barat. Kemudian dikasih tanah. Mohon penjelasannya yang sesuai dengan sunnahnya bagaimana. Karena ada juga yang tidak melaksanakan membuka tali-tali maupun yang lain. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam fikih madhab Syafi'i yang saya pahami, di antara kesunahan ini dalam fikih madhab Syafi'i, di antara kesunahan saat pemakaman adalah menggunakan liang lahat. Liang lahat itu digerowong dari tanah yang begini, digerowong sini. Nah, ada yang model gerowong tengah itu juga boleh, itu versi Mekah. Kalau versi Madinah digerowong liang lahat. Di kita pakai liang lahat itu, liang lahat. Jadi tanah digerowongi sini, jenazah masuk, dihadapkan ke arah barat. Ada yang tidak, memang ada. Itu versi Mekah itu tengah, belah tengah. Jadi tidak seperti yang lahat itu. Kalau yang lahat yang di kita kebanyakan, termasuk di Madinah, itu dimiringkan begini, memang jenazah, dikasih bantal gundik apa itu namanya, supaya dia menghadap ke arah kiblat. Itu versi Madinah, dan Nabi dimakamkan versi itu, yang lahat itu, yang lahat yang di kita ini, bukan yang versi belah tengah itu. Tapi versi belah tengah itu ada juga, tapi itu kebiasaan orang Mekah, tidak ditentang oleh para ulama. Cuman yang lebih baik yang versi lahat itu. Jadi di kita itu udah bener itu, di kita itu versi lahat itu sudah, itu sesuai dengan sunnah, dan itu Nabi termasuk yang itu. Nah, mengenai melepas tali ikatan itu lebih kepada untuk memanusiakan jenazah. Jadi jenazah itu kalau nggak dilepas tali ikatannya, itu bukan jadi pocong, bukan. Tapi jenazah itu akan mengembang. Jenazah itu mayit itu dalam kurun waktu 3 hari itu akan membengkak dia. Kalau nggak dibuka ikatannya, itu meletet itu. Padahal kita diperintah untuk memperlakukan mayit itu seperti masih hidup. Maka yang sahih itu adalah dibuka, supaya ketika dia membesar itu tidak mengesankan yang buruk dari si jenazah itu. Itu dalam mazhab Syafi'i. Bahwa ada pemahaman yang lain mungkin, tapi dalam mazhab Syafi'i dibuka itu. Kenapa? Karena untuk memanusiakan itu. Tapi bukan dengan keyakinan kalau nggak dibuat terus jadi pocong itu enggak. Andaikan lupa ya nggak apa-apa, nggak usah dikali lagi kalau andaikan lupa. Misalnya yang bagian masukkan jenazah lupa nggak buka ya nggak apa-apa. Nggak terus nanti jalan-jalan ke rumah, tolong bukain dong pocong saya, enggak. Nah, jadi itu dalam fikih mazhab Syafi'i sependek yang saya pahami justru malah dibuka karena untuk memanusiakan jenazah itu. Karena jenazah ini nanti akan membengkak dia. Dan kalau dia membengkak terus ikatan nggak dibuka, itu tidak memanusiakan jenazah, tidak memuliakan jenazah. Nah, untuk memuliakan jenazah dibuka talinya supaya dia terhormat. Itu dia, makanya termasuk kesunahan memperlakukan jenazah dan memperlakukan sebagaimana dia ketika dia masih hidupnya. Itu seperti itu. Itu yang saya pahami, Pak Parti nggih. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau memang ada yang tidak, memang ada memang. Termasuk tadi yang belah tengah itu juga ada, itu versi Mekah. Di masa Nabi sudah ada. Nabi tidak menentangnya, tapi untuk Nabi liang lahat itu. Yang liang lahat dipiringkan ke arah kiblat dan diganjal pakai apa? Batu itu. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu ada dalam kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi ada di situ. Ngaten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Tapi andaikan ada yang enggak mau buka talinya ya enggak apa-apa, itu pendapat masing-masing lah. Cuman yang saya tahu kalau dalam fikih mazhab Syafi'i itu dibuka karena memang sunnahnya kita memperlakukan jenazah itu seperti ketika dia masih hidup. Dan kalau itu tidak kita buka, itu akan
mengurangi kemuliaan manusia ketika nanti dia membesar dan dia terikat dengan ikatan yang enggak bagus lah gitu, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Enggak elok istilahnya itu. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo yang lain. Nggih, monggo. Di dalam fikih madhab Syafi'i, seingat saya yang mengatakan Imam Al-Juwaini, seingat saya, Imamul Haramain rahimahullah, beliau mengatakan bahwa adzan di dalam liang lahat atau di dalam kuburan itu tidak masuk dalam kesunahan dalam pemakaman. Itu dalam fikih madhab Syafi'i ya. Saya ulang, kalau saya tidak salah, seingat saya yang saya baca ini pendapat Imamul Haramain dalam fikih madhab Imam Al-Juwaini rahimahullah, beliau mengatakan adzan di pemakaman itu adzan di dalam kuburan itu tidak termasuk dalam kesunahan pemakaman. Nah, sependek yang saya pernah baca ada penjelasan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Namun saya melihat ada tradisi sebagian masyarakat yang melakukan hal itu. Oh, berarti ini tradisi. Oke, kalau tradisi maka ditimbang dengan ini rumus mensikapi tradisi ya. Kalau sesuai dengan syariat silakan dikerjakan, tapi kalau bertentangan dengan syariat jangan dikerjakan. Nah, di sini terjadi diskusi, ada yang mau, ada yang nggak mau. Nah, saya cuma mau cerita aja. Allahyarham Kiai Nur Ali Ujung Harapan At-Taqwa itu dulu kan beliau pejuang, bahkan beliau sudah ditempatkan sebagai pahlawan kan. Pernah sesaat beliau itu ketika pemakaman temannya, itu beliau adzan dan iqamah. Sama temannya tentara ditegur, "Kiai, ngapain orang mati pakai diadzanin dan iqamah?" Kata Kiai Nur Ali balik nanya ke orang yang tentara itu, "Loh sampean kalau ada temennya orang mati kok ditembak salvo? Buat apa?" katanya. Kata tentara itu, "Untuk penghormatan." "Ya sama, saya adzan iqamah untuk penghormatan aja," kata beliau. Kata beliau gitu. Jadi harus diakui ya bahwa itu tidak masuk dalam kesunahan dalam pemakaman. Terus karena itu tradisi sebagian masyarakat, ulama mensikapinya ditimbang dengan syariat, kalau sesuai dipakai, kalau tidak ya tidak dipakai. Nah, dalam timbangan ini ternyata masing-masing ulama berbeda. Ada yang menimbangnya oke, ada yang menimbangnya tidak. Jadi ya, dan kita nggak usah berkeras-keras. Kalau misalnya ada yang mau ya sudah, biarin aja, jangan berantem maksud saya itu. Yang masalah itu di kuburan berantem, udah biarin aja. Tapi kalau misalnya enggak juga nggak usah marah gitu. Kalau guyonan teman-teman di Muhammadiyah itu gini, engkau lek seman adzan itu saya tangi sholat piye itu. Kalau nanti sama yang adzan itu dia bangun terus sholat itu piye terus. Guyonan teman-teman di Muhammadiyah itu gitu. Ya masing-masing. Jadi ini bukan masalah prinsip ya, nggak usah berkeras-keras maksud saya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih? Nggih, monggo. Ya. Tidak masuk dalam kesunahan pemakaman kata Imam Al-Juwaini. Begini, itu nanti sama dengan tangisan ahli keluarga si mayit terhadap si mayit. Kalau tangisan itu atas perintah si mayit, atas keinginan si mayit, maka itu akan berdampak pada si mayit. Tapi kalau si mayit udah ngajarin keluarganya agar jangan meratap, ngajarin keluarganya agar bersabar, tapi kenyataannya keluarganya masih meratap juga, itu nggak ngefek ke mayit. Nah, maka kalau tindakan-tindakan yang misalnya ya ada tindakan yang tidak sesuai dengan syariat, itu memang dicontohkan oleh si mayit atau diajarkan atau disuruh ya, pasti itu berdampak kepada si mayit. Tapi kalau si mayit sudah mengajari keluarganya, menasihatinya, mengingatkannya, tapi memang keluarganya aja yang masih ngeyel ya sudah, itu si mayit insya Allah tidak terkena dampak dari perbuatan keluarganya itu. Kalau dirasa perbuatan itu bertentangan dengan syariat. Wallahu a'lam
bisawab. Ngoten nggih. Ya monggo. Ini 8:30 katanya ada bola, gimana? Masih boleh nggak ya? Terakhir. Ada dua ini, ada dua. Ya. Siapa dulu Pak? Monggo Bapak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak termasuk dalam kategori mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian dengan menyiapkan kuburan. Menyiapkan kuburan itu masuk dalam bab persiapan pemakaman, bukan persiapan menghadapi kematian. Karena begini, sebenarnya ya, kalau kita merujuk pada surah Al-Maidah yang berbunyi minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari bumi itu kami ciptakan kalian dan kepadanya akan kami kembalikan, darinya akan kami bangkitkan. Itu kalau kata Imam Al-Qurtubi, itu janji Allah kepada bumi bahwa mayit pasti akan dimakamkan di bumi di mana dia dulu diciptakan. Artinya apa? Setiap kita itu dipastikan punya jatah kuburan di bumi ini. Setiap kita. Makanya dalam ajaran Islam terkait dengan persiapan menghadapi kematian itu tidak ada persiapan kain kafan, tidak ada. Persiapan kuburan tidak ada. Yang ada perbanyak ibadah dan amal soleh, mohon pada Allah mati husnul khotimah, perbanyak sedekah jariyah, cetak generasi penerus yang soleh, itu yang ada. Nah, kata Imam Al-Qurtubi, menyiapkan kain kafan, menyiapkan kuburan, itu bukan persiapan menghadapi kematian, kata beliau, itu persiapan pemakaman, kata beliau. Dan itu tidak boleh diyakini pasti kuburannya. Kenapa? Karena kita tidak tahu di bumi mana kita mati. Tapi secara hukum Islam boleh enggak? Secara muamalah boleh, tapi tidak boleh melibatkan keyakinan bahwa itu pasti kuburan kita. Menyiapkan kain kafan boleh enggak? Boleh, tapi tidak boleh diyakini itu pasti kain kafan kita. Karena kita tidak tahu di bumi mana kita mati. Nah, tapi secara muamalah boleh. Ngoten nggih, wallahu alam. Mau kita DKM? Pak Rizal. Pak Rizal. Pertanyaannya sudah jam 20:33 menit. Saya juga ingin masuk bola sebenarnya. Pak Ustaz, kembali pada tema awal tadi itu mengenai salam. Menjawab salam Pak Ustaz. Nah, kalau misalnya salam itu pribadi ke pribadi kita fardu'ain. Bisa fardu'ain karena nggak ada pilihan lain. Iya, karena nggak ada yang lain. Kalau misalnya dalam bersama itu seperti saya. Nah, permasalahan begini Pak Ustaz, ada yang menyampaikan salam sampai lewat. Apakah jawaban itu harus terima oleh yang ya, itu satu. Kemudian kedua, ini berkembang pertanyaan mengenai kematian. Ini saya juga mohon maaf karena dilema sebenarnya permasalahannya ini, ya, tapi menjadi acuan khususnya bagi saya sendiri jawabannya pada Pak Ustaz nanti. Nah, sekarang kan di berbagai tempat, ya, kalau sudah kematian itu ada yang menikah menuju harinya 100 hari, bahkan ada yang 1000 hari, ya. Nah, jadi ini maaf Pak Ustaz, ingin penjelasan daripada Pak Ustaz, ya, kita harus berbuat apa, ya, karena kadang-kadang dilema Pak Ustaz, ada yang mengatakan itu adalah kebudayaan ibu karena ibu daripada Islam Indonesia, atau mungkin Pak Ustaz mempunyai pandangan ada sunnah atau dicontoh oleh Rasulullah menikah hari, menuju hari, 100 hari, 1000 hari dan sebagainya. Saya sekali mohon maaf Pak Ustaz, ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab salam, jawaban kita tidak harus terdengar oleh orang yang mengucapkan salam. Yang penting kita menjawab salam. Bahkan kita tidak harus langsung jawab seketika itu juga. Pernah ada orang mengucap salam kepada Nabi tidak langsung jawab. Nabi wudhu dulu, baru beliau jawab. Kata beliau, tidak ada halangan bagi saya untuk menjawab langsung tadi. Cuman saya tidak suka berzikir kecuali yang kalian punya wudhu. Nah, beliau wudhu dulu baru jawab salam, itu pernah juga. Ada terjeda. Terus dalam fikih, kalau orang sedang sibuk berzikir kepada Allah, ada orang mengucap salam, itu kita tidak wajib jawab juga. Jadi kita ya
lagi zikir, lagi baca Quran, lagi sibuk wirid. Kalau ada orang assalamualaikum ke kita, itu kita tidak wajib jawab. Kata di fikih itu gitu. Jadi walaupun hukum asalnya adalah fardu ain, kalau untuk orang sendirian ya, fardu kifayah kalau kita banyak orang, dalam konteks yang dimaksud itu kita tidak wajib menjawab kalau kita sedang ada kesibukan zikir yang itu nggak bisa diganggu istilahnya gitu. Kalau ada orang mengucap salam kita tidak wajib jawab, dan bisa kita jawab nanti setelah zikir apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun orangnya udah nggak ada, ya karena memang kita sedang ada kesibukan yang tidak mungkin menjawab salam tadi itu misalnya. Itu dalam fikih itu begitu. Terus kemudian yang kedua, sebenarnya ini masuk dalam bab takziyah sebenarnya ya. Dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah tentang takziyah itu kata Imam Nawawi, takziyah selama 3 hari itu sunnah. Lebih dari 3 hari ulama beda pendapat. Takziyah 3 hari itu sunnah. Lebih dari 3 hari ulama beda pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan boleh mubah. Alasan mubah itu karena takziyah itu masa itu muamalah sosial. Qaidahnya al-aslu fil muamalati al-ibahah hatta yadulla dalil ala tahrimiha. Hukum asalnya muamalah itu adalah boleh hingga ada dalil yang melarangnya. Selama tidak ada dalil yang melarang berarti boleh. Nah, tapi ingat, apa dalil yang melarang terkait dengan takziyah itu kalau membebani keluarga yang kena musibah. Nah, saya nggak tahu di sini, cuman yang pernah datang ke saya ya, Pak Ustadz, ini mau 40 hari suami saya, ibu saya nggak punya duit, dari keluarga suami maksa saya untuk mengadakan acara ini. Nah, yang model-model begitu itu Nabi mengecam. Dulu pernah ada sahabat Ja'far meninggal dunia, orang datang minta makan sama keluarga Ja'far, itu Nabi marah itu. Isna'u li ali Ja'far ta'aman. Mestinya kalian bikinin makanan buat keluarga Ja'far, bukan minta makan sama keluarga Ja'far. Jadi membebani keluarga si mayit itu yang tidak boleh diantaranya. Sudahlah orang kena musibah dibebani dengan ini itu yang tidak boleh. Kecuali kalau kemudian dia dibantu atau apa, itu beda bab, ada pembahasan tersendiri. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua makruh kata Imam Nawawi. Alasannya yang mengatakan makruh adalah orang udah mulai lupa sama orang yang meninggal itu gara-gara orang datang terus akhirnya keingetan terus. Kata Imam Nawawi begitu dan kita dalam bab tentang takziah. Yang harusnya orang udah mulai lupa gara-gara orang datang terus itu. Nah, kalau mengenai katanya itu tasyabuh menyerupai orang Hindu, saya punya videonya, sudah diklarifikasi oleh orang Hindu. Di dalam agama Hindu nggak ada tradisi 7, 40, 100 itu tidak ada. Dalam tradisi itu yang ngomong pendeta Hindu dari Bali. Baik dalam skala internasional maupun lokal Bali tidak ada. Berarti dan pendeta yang ngaku mantan Hindu itu sudah dikasus secara hukum dan dia ngaku bahwa memang dia salah dalam hal ini. Itu ada videonya, saya punya itu, ya. Cuman tidak tahu di mana sekarang, saya taruh di Facebook. Ya, jadi klarifikasi pendeta dari Bali mengatakan tidak benar kalau itu tradisi Hindu. Itu kata tokoh agama Hindu sendiri yang ngomong. Nah kemudian kalau jenengan Bapak pernah nonton film Kekhalifahan Turki Utsmani? Di Turki Utsmani itu ada ternyata tradisi 7, 40 itu ada ternyata. Nah jadi itu kalau dibilang tradisi, oke lah itu tradisi. Nah karena tradisi maka ditimbang dengan syariat tadi. Kalau sesuai dengan syariat silakan dipakai, kalau enggak jangan dipakai. Nah disinilah bangunan fikihnya berbeda. Ada yang menolak karena dianggap tidak sesuai, ada yang menerima karena dianggap sesuai. Nah kalau yang enggak sesuai diantaranya adalah unsur membebani tadi itu. Dalam banyak kasus membebaninya itulah yang menjadi masalah sebenarnya. Mungkin di sini enggak ada ya, tapi tempat lain sampai ngutang-ngutang. Itu seperti itu. Kadang dan itu menjadi masalah bagi orang yang kena musibah. Sudahlah kena musibah, terbebani untuk dengan mengeluarkan biaya ini biaya itu. Kecuali yang bersangkutan mau dengan sendirinya, itu ada hadis yang melindungi, yang menaunginya. Hadis Abi Daud hadis nomor 2894 itu. Ini kalau kita bahas butuh 5 SKS. Diskusinya panjang ya. Tapi itu paling enggak ranah fikihnya tadi itulah. Kalau bangunannya fikihnya berbeda, pasti kesimpulannya juga berbeda. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup dulu ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat,
dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.